Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita bertemu dalam salam pagi. Bapak Ibu, mari kita lanjutkan pembacaan Alkitab kita di dalam 1 Tawarik pasal yang ke-27. 1 Tawarik pasal yang ke-27, demikian firman Tuhan. Adapun orang Israel, inilah daftar para kepala puak, para panglima pasukan 1000 dan pasukan 100 dan para pengatur yang melayani raja dalam segala hal mengenai rombongan orang-orang yang bertugas dan libur bulan demi bulan sepanjang tahun. Setiap rombongan berjumlah 24.000 orang. Yang mengepalai rombongan pertama untuk bulan pertama ialah Yasobam bin Zabdiel, dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. Ia dari Bani Peres dan mengepalai semua panglima untuk bulan yang pertama. Yang mengepalai rombongan bulan yang kedua ialah Dobai, orang Ahohai. Sedang pemimpin rombongannya yang berjumlah 24.000 orang adalah Miklot. Panglima yang ketiga untuk bulan yang ketiga ialah Benaya, anak Imam Yoyada, dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. Benaya ini adalah seorang dari ke-30 pahlawan dan mengepalai ke-30 orang itu. Tetapi yang memegang pimpinan rombongannya ialah Amizabad, anaknya. Yang keempat untuk bulan yang keempat ialah Azael, saudara Yoab. Kemudian ia digantikan oleh Zebaja, anaknya, dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. Yang kelima untuk bulan yang kelima ialah Zamhud, orang Yisrah, panglima itu, dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. Yang keenam untuk bulan yang keenam ialah Ira, anak Ikes, orang Tekoa, dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. Yang ketujuh untuk bulan yang ketujuh ialah Heles, orang Peloni, dari Bani Efraim, dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. Yang kedelapan untuk bulan yang kedelapan ialah Sibkai, orang Husa dari orang Zerah itu, dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. Yang kesembilan untuk bulan yang kesembilan ialah Abieser, orang Anatot itu, dari Bani Benyamin, dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. Yang ke-10 untuk bulan yang ke-10 ialah Maharai, orang Netofa dari orang Serah itu, dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. Yang ke-11 untuk bulan yang ke-11 ialah Benaya, orang Piraton dari Bani Efraim, dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. Yang ke-12 untuk bulan yang ke-12 ialah Heldai, orang Netofa itu, keturunan Otniel, dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. Yang mengepalai suku-suku Israel untuk orang Ruben ialah Eliezer bin Zikri sebagai pemimpin. Untuk orang Simeon ialah Sefaca bin Maaka. Untuk suku Lewi ialah Hazabya bin Kemuel. Untuk keturunan Harun ialah Zadok. Untuk suku Yehuda ialah Elihu, salah seorang saudara Daud. Untuk suku Isakar ialah Omri bin Mikael. Untuk suku Sebulon ialah Zismaya bin Obaja. Untuk suku Naftali ialah Yerimot bin Azriel. Untuk Bani Efraim ialah Hosea bin Azazia. Untuk setengah suku Manase ialah Yoel bin Pedaya. Untuk setengah suku Manase yang di Gilead ialah Yidu bin Sakaria. Untuk suku Benyamin ialah Yaziel bin Abner.
Untuk suku Dan ialah Azarel bin Yeroham. Itulah para kepala suku-suku Israel. Daud tidak menghitung jumlah orang-orang yang berumur 20 tahun ke bawah, sebab Tuhan telah menjanjikan untuk membuat orang Israel sebanyak bintang-bintang di langit. Memang Yoab, anak Zeruya, telah mulai menghitung, tetapi ia tidak menyelesaikannya, sebab oleh karena hal itu orang Israel tertimpa murka. Dengan demikian jumlah mereka tidak dibukukan dalam kitab sejarah Raja Daud. Yang mengawasi persediaan raja ialah Asmawet bin Adiel, dan yang mengawasi persediaan di kota, di luar kota, di kota-kota, di desa, dan di dalam menara-menara lumbung ialah Yonatan bin Usia. Yang mengawasi para pekerja di ladang yang harus mengusahakan tanah ialah Esri bin Kelub. Yang mengawasi kebun-kebun anggur ialah Simei orang Rama. Yang mengawasi hasil kebun anggur untuk persediaan anggur ialah Zabdi orang Zifmi. Yang mengawasi pohon-pohon zaitun dan pohon-pohon ara di daerah bukit ialah Baal Hanan orang Gederi. Yang mengawasi persediaan minyak ialah Yoas. Yang mengawasi lembu sapi yang digembalakan di tanah Saron ialah Sidrai orang Saron. Yang mengawasi lembu sapi di lembah-lembah ialah Safat bin Adlai. Yang mengawasi unta-unta ialah Obil orang Ismail. Yang mengawasi keledai-keledai betina ialah Yehdeya orang Meronot. Yang mengawasi kambing domba ialah Yaziz orang Hagri. Mereka ini sekalian ialah para pengawas harta milik Raja Daud. Yonatan, saudara ayah Daud, adalah penasehat. Dia seorang cerdas dan ahli kitab. Yesiel bin Hakmoni membantu anak-anak raja. Ahitofel adalah penasehat raja. Husai orang Arki adalah sahabat raja. Yang menggantikan Ahitofel kemudian ialah Yoyada bin Benaya dan Abiatar, panglima Raja Yoab. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, Daud tidak hanya membagi tugas untuk melaksanakan ibadah di Bait Allah untuk pemerintahan daerah, tetapi juga untuk lingkungan istananya sendiri. Sistem pembagian tugas dalam pemerintahan Daud rapi dan teratur. Ada 4 bagian besar. Pertama, pembagian pasukan yang bertugas menjaga dan melayani raja per bulan. Itu dapat kita temukan di dalam ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15. Setiap bulan ada satu pasukan berjumlah 24.000 orang dengan satu pemimpinnya bertugas. Bulan berikutnya pasukan lain yang menggantikan tugas. Pembagian kedua adalah untuk kepala-kepala suku di Israel. Ada 13 kelompok termasuk Lewi. Lalu keturunan Harun disebutkan secara khusus. Suku Manasye disebutkan 2 kali, separuh-separuh, dan suku Efraim. Tetapi tidak disebut sama sekali suku Gad dan Asher, anak-anak Yakub dari budaknya Lea. Pengangkatan kepala-kepala suku menjadi pejabat ini kemungkinan menunjukkan terjadinya kemajuan dalam sistem pemerintahan dari pola kesukaan dan ke pola awal ketatanegaraan. Pembagian ketiga adalah untuk pengawasan bagi berbagai bidang yang berhubungan dengan kesejahteraan raja dan isi istananya, seperti mondar di gudang makanan dan mandor di gudung makanan dan kebun-kebun anggur. Mereka disebut juga pengawas harta milik raja. Pada bagian terakhir pasal ini disebutkan juga tentang penasehat raja, yaitu orang yang memberikan masukan dan pertimbangan kepada raja di dalam mengambil keputusan. Peranan penting penasehat raja bisa dilihat dalam peristiwa pemberontakan Absalom. Pembagian tugas seperti ini menunjukkan keteraturan dalam bidang manajemen pemerintahan Raja Daud.
Dalam sebuah pemerintahan, yang terpenting bagi kita bukanlah tipe manajerialnya, melainkan fungsi yang dijalankannya. Ia harus menghasilkan pelayanan yang maksimal bagi kemuliaan Allah dan menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami bersyukur pagi ini boleh membaca firman-Mu. Kami bersyukur pagi ini kami bisa bersekutu bersama dengan Engkau melalui doa di dalam salam pagi ini. Bapa, sebelum kami melangkah keluar untuk melakukan berbagai aktivitas kami, mohon kiranya Engkau memberkati kami, memberikan kami kekuatan, kesehatan, dan pemeliharaan sepanjang hari ini, sehingga setiap aktivitas yang kami kerjakan itu berkenan kepada Allah. Hamba berdoa untuk jemaat Tuhan yang saat ini mungkin sedang sakit, kiranya Tuhan yang menjamah dan menyembuhkan. Jemaat Tuhan yang bergumul dalam ekonomi, kesukaran, ataupun pendidikan, Tuhan kiranya juga memberkati. Terima kasih Tuhan, kami mulai semua aktivitas kami sepanjang hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.